Halo, saya Sarjayadi Awe. Selamat datang di channel saya. Jadi, khusus untuk video kali ini, saya akan mendemokan bagaimana menggunakan ExactVS02 dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan. Jadi ini juga berfungsi bagi teman-teman yang sudah memiliki file ExactVS02 ini namun masih bingung atau belum terlalu mengerti terkait penggunaan dari aplikasinya. Oke, semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita lihat dulu seperti apa tampilannya. Jadi di sini teman-teman, untuk tampilan menu awal itu sebenarnya di sini ada beberapa poin penting. Jadi ada cukup banyak sebenarnya untuk tombol-tombol di sini menu. Tapi yang paling penting adalah transaksi di sini. Karena laporan keuangan, laporan pendukung dalam divisi atau project ini, teman-teman bisa hasilkan secara otomatis asalkan penggunaan atau cara menginput transaksi yang ada di ExactVS02 ini sudah benar. Langkah pertama teman-teman perlu aktivasi dulu untuk ininya, sasaran nambel dan aktivasi untuk aplikasinya, karena di sini adalah fitur yang sebenarnya saya buat sederhana saja. Jika teman-teman belum aktivasi, maka laporan dari aplikasi ini tidak akan muncul, teman-teman. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu apa sih dasar-dasar yang paling utama yang harus teman-teman kuasai. Oke, yang pertama adalah daftar akun. Kita masuk dulu. Jadi di sini ada daftar akun atau list COA yang digunakan oleh teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan cukup banyak juga, teman-teman. Di sini ada sekitar 441 baris. Sudah saya isi secara default. Teman-teman bisa ubah sendiri, bisa mengubah kode atau bisa mengubah nama akun itu sendiri. Kemudian pada saat teman-teman melakukan perubahan atau penambahan di sini, yang perlu diperhatikan adalah tipe dari akunnya. Secara default di sini saya menyiapkan kas, kemudian bank, akun piutang. Jadi bisa teman-teman cek sendiri. Ini yang akan kita gunakan untuk mengatur posisi saldo, apakah dia masuk ke neraca, apakah dia masuk ke laba rugi, kemudian apakah saldo normalnya ini adalah debit atau saldo normalnya adalah kredit. Nanti akan terpisah sendiri dengan memilih tipe akun ini. Jadi kedepannya laporan ini sebenarnya tergantung dari tipe akun yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan di sini ada yang tidak dipergunakan barisnya, ini teman-teman tidak usah hapus, tetap saja seperti ini, karena dalam pemilihan transaksi nanti itu cukup mengetikkan nama yang teman-teman inginkan. Oke, nanti kita lihat sebagai contoh. Kita di sini anggap bahwa usaha Sarjayadi Awe ini memiliki saldo kas sebelum memulai. Itu saldo kas umumnya 750.000. Nah, di bagian bank, di Bank BRI misalkan di sini saya punya saldo di rekening misalkan 7.500.000. Kemudian piutang yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini sudah ada piutang misalkan 500.000 yang terdiri dari 2 orang. Nah, nanti misalkan kita akan tambahkan ini nanti, teman-teman, ya, untuk detailnya. Selanjutnya perlengkapan, misalkan ini karena bengkel. Oke, kita contoh saja ini persediaan, kita ubah saja sediaan barang. Nah, di sini persediaan barang misalkan kita sudah nilai, kemudian kita sudah lakukan stock of name. Jadi setelah perhitungan semua dilakukan, itu kita memperoleh jumlahnya atau nominalnya itu misalkan di sini ada 3.450.000 rupiah. Oke, anggap saja seperti ini dulu, teman-teman. Lalu ada di sini hutangnya teman-teman.
hutang usaha, misalkan di sini ada hutang usahanya itu 750.000. Sorry, di kredit teman-teman sesuai posisinya. Oke. 750.000. Kemudian laba periode sebelumnya atau laba ditahan. Nih. Laba periode sebelumnya itu teman-teman menghasilkan sebelum menggunakan aplikasi ini sudah ada yang tersimpan 3.200.000. Nah, sekarang selisihnya adalah modal awal, teman-teman. Jadi selisih antara ini kita modal awalnya itu sama dengan selisihnya 12.200.000. Oke, seperti ini dikurang dengan 3.950.000. Nah, ini sudah balance, teman-teman. Nanti dari sini teman-teman bisa hasilkan neraca dulu, neraca awal. Ini hilangkan dulu centangannya. Jadi filternya itu untuk angka 1 berarti hanya yang memiliki nilai saja atau yang bersaldo saja yang akan dimunculkan. Jadi akun lain akan disembunyikan seperti ini. Nah, di sini ada 12.200.000. Di sini juga 12.200.000. Oke, balance teman-teman untuk neraca awalnya. Sekarang kita back to menu. Di kode bantu, di sini ada kode bantu, teman-teman. Kode bantu di sini itu tadi khusus untuk piutang dan hutang. Misal tadi kita sudah buat dulu toko sumber berkah. Di sini saldo awalnya itu dimasukkan di sini, teman-teman. Karena tadi ada 500.000, kita anggap bahwa 500.000 ini piutangnya terdiri dari 300.000 dari toko sumber berkah, kemudian PT Gina Mandiri di sini ada 200.000. Jadi total piutang adalah 500.000. Ini sebentar kita sembunyikan, kita selesaikan dulu. Untuk hutang satu orang saja di sini ada 750.000 tadi, teman-teman. Jadi dimasukkan dulu semua detailnya di sini. Untuk hutang piutang, jadi sudah sama dengan yang ada di akun. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi di kode bantunya, kita hide dulu. Nah, di sini teman-teman untuk penambahan dan pengurangan kemudian saldo awal di sini ini semua sudah ada formula. Jadi secara otomatis, teman-teman, di divisi ini berfungsi untuk ini bisa digantikan dengan cabang juga, teman-teman. Konsepnya seperti cabang. Jadi dalam satu perusahaan punya beberapa unit usaha atau punya beberapa cabang. Nah, kemudian di project ini ada dua contoh saja. Jadi ada project, jika teman-teman bermain project ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman saja. Tipe transaksi di sini saya buat standar saja seperti ini. Nanti gunanya ini untuk memfilter saja transaksi. Jadi untuk filter saja. Nah, kita masuk di jurnal. Cara pengisian jurnal. Jadi misal di sini, teman-teman, ya. Karena kita mulai di sini di periode tanggal 1 September sampai dengan 30 September. Kebetulan, jadi yang penting adalah format yang teman-teman masukkan, apakah bulan dulu atau tanggal dulu. Jadi kalau di sini saya menggunakan formatnya itu bulan duluan. Berarti bulan 9, kemudian tanggal 2 misalkan bulan 9 tahun 2020. Di sini JU yang pertama, jurnal 1, bisa dikosongkan juga, bisa diisi. Ini anggaplah bahwa ada pembelian dulu, pembelian barang dagang tunai. Kalau pembelian barang dagang tunai itu KB atau kode bantu itu dikosongkan saja. Yang perlu diisikan kode bantu atau kode piutang dengan kode hutang atau kode supplier dan kode customer itu hanya yang menggunakan akun piutang atau akun hutang saja. Lalu di divisi ini adalah kode untuk memasukkan cabang dan PRJ adalah project.
kode project yang dimasukkan jika teman-teman bermain project. Di bagian atas di sini ada tanda tambah, teman-teman bisa buka, nanti tinggal pilih transaksi. Nanti tinggal pilih transaksinya. Jadi misal di sini ada transaksi pembelian. Ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Hanya dipergunakan untuk filter saja, teman-teman. Seperti ini nanti. Nah, di akun debit, karena ini adalah pembelian, kita zoom dulu sedikit. Jadi di akun debit ini, pembelian barang dagang berarti adalah persediaan. Kita cukup ketik saja persediaan, maka ini sudah muncul, khusus yang mengandung kata persediaan. Jadi seperti ini cara pengisiannya, teman-teman. Persediaan barang bertambah di debit, kemudian karena tunai berarti kita gunakan kas umum saja dulu. Ini hanya contoh saja untuk penginputannya. Jadi kas umum, kemudian di sini saldonya adalah anggap misalkan 200.000 dulu. Kemudian di bulan 9 tanggal 5 misalkan 2020 JU2, ini adalah penjualan, tinggal pilih saja di sini jenisnya. Ya. Di sini adalah penjualan barang dagangan kredit. Misalkan kredit kita ke C001. C001 jika kita buka di sini adalah toko sumber berkah. Ini otomatis, teman-teman. Karena sudah formula, tapi kalau teman-teman hafal kodenya itu cukup masukkan kode saja. Kita tutup dulu. Kemudian untuk penjualan kredit berarti adalah piutang usaha. Jadi sini piutang usaha pada pendapatan. Oke. Jadi tinggal ketik saja apa yang ingin teman-teman masukkan, itu sudah otomatis. Misal di sini ada 550.000. Selanjutnya di transaksi kita buat satu lagi. Bulan 9 tanggal 7 2020 JU03. Ini misalkan pengeluaran kas, teman-teman ya. Ini ada, kita lihat dulu di sini pembayaran lainnya. Oke, pembayaran di sini ada membayar piutang usaha ke C001 atau customernya. Contoh saja ini kita hide dulu. Oke. Nanti di sini teman-teman masukkan kembali C001. Misalkan di sini karena pelunasan, berarti karena ini menggunakan Excel, teman-teman bisa copy paste saja. Copy di sini, kemudian kasnya. Nah, di sini sorry, penerimaan. Bukan membayar ya, penerimaan piutang usaha karena ini kas masuk. Saya ganti dulu ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan, misalkan di sini ada 300.000. Kita cek untuk hasilnya. Misalkan ini teman-teman pendapatannya teman-teman isi juga mau menggunakan D001 untuk divisi pertama. Bisa juga kosong, tergantung teman-teman. Kita cek dulu di menunya, di kode bantu. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Ada penambahan 550, kemudian ada pengurangan, dan hutang akhir kita 505, piutang kita terakhir 550.000. Untuk filter ini nanti teman-teman. Oke. Nah, untuk coba kita cek dulu di neraca lajur. Neraca lajurnya ini sudah otomatis, bisa difilter dulu. Oke, seperti ini. Ini sudah otomatis, teman-teman ya. Jadi harus balance.
Nah, untuk penambahan akun, jika teman-teman di sini ada akun yang ditambahkan, misalkan teman-teman harus mengingat bahwa dalam penambahan akun ini atau misalkan penghapusan, teman-teman harus menghapus juga di mana akun ini terdapat. Misalkan teman-teman tidak perlu gunakan kas sebanyak ini karena ingin rapi, misalkan 2 akun dihapus. Misalkan ini kontrol kurang, kita enter row menghapus. Nah, pada saat teman-teman menghapus, maka akun ini harus dihapus di neraca lajur yang pertama dulu. Teman-teman munculkan dulu semua. Oke. Di sini ada error, teman-teman tinggal pilih saja, kemudian hapus seperti biasa. Kontrol kurang, tekan kontrol pada keyboard bersamaan dengan kurang, lalu enter row atau klik kanan delete row. Kalau misalkan di neraca juga, karena akunnya ada di neraca, teman-teman munculkan saja dulu seperti ini. Oke, teman-teman masuk ke kasnya. Di sini teman-teman klik kanan, pilih delete. Maka ini sudah rapi teman-teman, seperti ini. Kalau misalkan cara cepatnya, jika teman-teman ada banyak yang dihapus, itu bisa diblok saja kode ini sampai yang terakhir teman-teman. Jadi misalkan ada teman-teman beberapa yang dihapus, banyak akun, tinggal diblok saja semua. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman masuk ke menu home, pilih find and select, lalu pilih go to special. Di sini ada formula, teman-teman bisa hilangkan semua centangannya kecuali yang error. Dan oke, maka otomatis keblok semua yang error. Tinggal teman-teman tekan kontrol tambah kurang pada keyboard dan enter row. Nah, oke, ini teman-teman langkah penggunaan dari Exadvs02. Nanti jika ada yang kurang jelas juga, teman-teman boleh hubungi saya kembali untuk diskusi. Atau jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin mendapatkan file Exadvs02, bisa menghubungi saya. Nanti saya kirimkan untuk penawaran paketnya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.